Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian. Hidup kita tidak boleh lengah sama sekali. Oleh karena iblis selalu mengintai hidup kita. Saudara ingat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum jalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Sebelum berjauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini yang menolong kami untuk selalu berjaga-jaga, waspada, sehingga kami tidak dapat dijatuhkan oleh iblis. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur atas keajaiban firman Tuhan ini. Tolong seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini untuk mengerti apa maksud firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Iblis mundur menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Di Taman Getsemani. Sudah ingat di sana Yesus seperti ada di persimpangan jalan.
Dia katakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu ialah yang terjadi. Apa artinya? Di situ kemanusiaan Yesus diserang oleh iblis sehingga dia menjadi takut mati. Yesus yang mana itu? Yesus yang sudah membangkitkan putri Yairus. Yesus sudah membangkitkan Lazarus yang sudah busuk. Kenapa dia takut mati? Iblis pada waktu itu mencobai dia. Dan Yesus seperti ada di persimpangan jalan. Puji Tuhan bahwa kemudian memang Yesus menang. Dan kalau Yesus sudah menang pada pencobaan, pada akhir perjalanan Yesus, Ia juga membuat engkau bisa menjadi pemenang, melewati segala pencobaan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis. Yesus dicobai 3 kali kan? Disuruh membuat batu menjadi roti, Yesus menang. Disuruh naik ke atas bumbungan bait Allah, menjatuhkan dari sana, Yesus menang. Dibawa ke atas gunung, puncak gunung yang tinggi, dan tunjukkan semua kemegahan dunia, Yesus menang. Kemudian katanya, firman Tuhan katakan, iblis mundur daripadanya. Tolong ingat air firman Tuhan ini, mudah diingat. Lukas 4 ayat 13. Jangan pernah lupa, supaya engkau jangan pernah lengah dan terlena menjalani hidup ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Langsung kata, dan menunggu waktu yang baik. Untuk kita semua, saudara, anak-anak Tuhan, memang kita harus melewati semua fase-fase itu seperti Yesus. Mengapa? Supaya kita bisa berkemenangan seperti Yesus. Ya. Tetapi kita tidak boleh lengah. Tadi saya sudah membaca firman Tuhan itu tadi, menyebutkan firman Tuhan tadi. Mari kita baca sebentar. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian kata firman Tuhan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling ini dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa dia selalu berjalan keliling. Ya, siang malam dia berjalan keliling, cari orang mana? Orang yang lengah. Di sini ayat firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu sudah dilucuti, toh. Jadi dia tidak ada taring lagi, tidak ada punya kuku lagi. Karena itu dia telan mangsanya. Tetapi dia menakut-nakuti engkau, mencobai engkau supaya engkau jatuh dan kemudian dapat ditelannya. Jadi mangsanya. Oh, saudara-saudara sekalian, dikatakan sadarlah, maksudnya bangunlah. Siapa yang dikatakan sadar? Orang mabuk kan? Kalau dia sudah berhenti mabuk, dia disebut sebagai orang yang sadar. Yang kedua ialah orang yang tidur. Ya. Tidur, bangun disebut sadar. Oleh karena itu hati-hati kita jangan terlelap dengan semua kemegahan dunia ini sekalian. Itu pencobaan yang terakhir untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga. Jadi pangkat dan jabatan kita perlu. Kita perlu umat Tuhan yang juga punya kedudukan penting dalam pemerintahan negara bangsa kita. Tetapi ingat, jangan itu menjadi tujuan. Kita perlu orang-orang bergelar dalam gereja kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan kita perlu orang yang bergelar. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Tapi semua gelar itu sebagai sarana. Pangkat dan jabatan sebagai sarana untuk kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas. Ada waktunya di mana kita mengalami pencobaan habis-habisan. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, mari lihat dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini untuk
menghibur hati kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sedang dalam pencobaan. Saya bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa di mana? Di mata Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Engkau manusia kan, sama seperti saya. Sebab Allah setia dan adil. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yesus ada di sini ketika saya sedang dicobai. Yesus ada di sana bersama dengan engkau ketika kita sedang mengalami pencobaan dari kuasa iblis. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Solusi terbaik ada pada Yesus, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menang melewati semua pencobaan dan pergumulan hidup ini. Fokuskan mata kita kepada Tuhan. Jangan berlari dari sana. Seberat apapun pencobaan yang kita alami, jangan cari kuasa-kuasa lain. Dengar baik apa yang saya katakan. Itu akan menjerumuskan engkau, sehingga kau akan kalah dan tidak akan pernah mengalami peningkatan ke depan sana. Hari ini mari kita pegang teguh firman Tuhan ini, dan Tuhan mau supaya kita hidup berkemenangan karena kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini karena ada Yesus yang menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di sini mendampingi hamba-Mu, mendampingi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami percaya bahwa kami tidak pernah akan jatuh ketika kami dicobai oleh iblis, karena ada Tuhan Yesus mendampingi kami, ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.